Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada pertemuan hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah perencanaan pariwisata setelah diisi 4 pertemuan sebelumnya oleh Pak Aziz. Hari ini saya mengisi untuk pertemuan ke-7 dengan tema pada hari ini yaitu kebijakan pengembangan pariwisata. Adapun outline untuk perkuliahan pada hari ini yang pertama adalah sasaran kebijakan nasional terkait dengan pengembangan pariwisata. Yang kedua, review dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan yang keempat adalah review dari Permen Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pariwisata provinsi dan rencana induk pariwisata kabupaten kota. Nah, arah kebijakan pariwisata nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 dari pemerintahan Presiden Jokowi dengan menetapkan 41 proyek prioritas strategis, yaitu major proyek antara lain adalah pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas di luar dari destinasi pariwisata Bali. Jadi akan dibangun 10 destinasi Bali baru, antara lain Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Lombok Mandalika, Labuan Bajo, Manado Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo Tengger, Bangka Belitung, dan Morotai. Dan 10 destinasi ini dianggap sebagai 10 destinasi terbaik dan prioritas di luar dari pariwisata yang ada di Bali. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata telah dituangkan dalam berbagai kebijakan, terutama dalam pengembangan yang merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Nah, ini adalah gambaran dari 10 Bali baru yang dicanangkan oleh pemerintah dalam pengembangan pariwisata untuk menunjang pemerataan pariwisata sehingga tidak hanya terpusat di Bali. Orang luar kan cenderung mengetahui bahwa pariwisata di Indonesia itu hanya Bali. Nah, Indonesia berusaha mendongkrak persepsi tersebut dengan mengembangkan 10 Bali baru di luar dari Provinsi Bali itu sendiri. Selanjutnya ini adalah sebaran dari 10 destinasi pariwisata prioritas, 10 Bali baru. Yang berwarna merah merupakan ditetapkan sebagai KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, sedangkan untuk yang berwarna hijau dikembangkan sebagai KEK, Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Nah, ke-10 destinasi pariwisata ini semua menjadi prioritas pemerintah dalam menunjang kegiatan pariwisata menunjang pemerataan kegiatan pariwisata secara nasional. Nah, untuk review dari kondisi pariwisata secara nasional dipengaruhi oleh berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi secara global. Yang paling penting adalah munculnya novel coronavirus yang saat ini sudah menyebar di berbagai belahan dunia. Virus ini justru memperparah kondisi pariwisata secara nasional, kurangnya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, kemudian dibatasinya berbagai penerbangan, dan akhirnya berdampak pada kunjungan pariwisata yang menyebabkan terjadinya penurunan secara drastis. Selanjutnya, pariwisata menjadi bagian penting dalam tema pembangunan rencana kegiatan program tahun 2021,
di mana tema pembangunan secara umum yaitu meningkatkan industri, pariwisata, dan investasi di berbagai wilayah didukung oleh sumber daya manusia, infrastruktur, dan pertumbuhan berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata masih sangat menjanjikan dalam mendongkrak pendapatan nasional, baik di tingkat regional maupun di tingkat provinsi. Sehingga dari tema pembangunan tersebut, pemerintah menetapkan berbagai macam kegiatan yang akan mendukung implementasi dari tema pembangunan RKP 2021. Nah, selanjutnya kita lihat muatan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjadi payung hukum tertinggi dalam pengembangan pariwisata baik secara regional, lokal maupun tingkat nasional. Nah, di undang-undang ini terdapat 3 level pemerintahan yang akan bertugas atau memiliki fungsi dalam mengawal pengembangan pariwisata. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Ketiga level pemerintahan ini mempunyai tupoksi yang berbeda-beda terkait dengan pengembangan pariwisata. Kalau kita lihat yang pertama adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat bertugas menyusun dan menetapkan di Parnas rencana induk pengembangan pariwisata level nasional, kemudian mengkoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi. Lintas sektor adalah contohnya ketika ada pengembangan pariwisata maritim, maka pemerintah pusat harus berkoordinasi terkait dengan lintas sektor, yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Kemudian yang ketiga, menetapkan daya tarik wisata nasional. Daya tarik berarti segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Jadi daya tarik wisata itu bentuknya masih bersifat lokasi. Sedangkan yang keempat adalah menetapkan destinasi pariwisata nasional. Destinasi pariwisata nasional bisa berupa kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang terdapat daya tarik. Jadi kalau daya tarik tadi rinci per lokasi, sedangkan destinasi pariwisata nasional itu sudah berupa kawasan. Jadi satu kawasan itu bisa saja memiliki berbagai macam daya tarik wisata. Dan tugas yang kelima dari pemerintah pusat adalah menyelenggarakan kerjasama internasional bidang kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan dari pemerintah daerah provinsi, kalau di pemerintah pusat menetapkan Riparnas, di pemerintah daerah provinsi menetapkan Riparprov, rencana induk pengembangan pariwisata provinsi. Yang kedua, mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya. Jadi hanya fokus di wilayah provinsi itu sendiri. Yang ketiga, melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata. Dan sementara pemerintah pusat tidak melakukan kegiatan tersebut. Yang keempat, menetapkan daya tarik wisata tingkat provinsi, sama saja dengan level pemerintah pusat, hanya saja levelnya adalah level provinsi. Menetapkan destinasi pariwisata di tingkat provinsi. Selanjutnya di pemerintah daerah, kabupaten, dan kota tidak jauh berbeda dengan tupoksi dari pemerintah daerah provinsi, hanya saja berbeda di penetapan rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan kota. Kemudian yang keempat, yang kelima, memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru. Jadi kalau di provinsi itu sudah tidak memiliki tupoksi dalam memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru. Peran selanjutnya adalah pemerintah pusat menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan bidang layanan kepariwisataan. Nah, kalau kita review materi sebelumnya, ada brand dari Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian diterjemahkan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun
kabupaten kota. Kemudian mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan. Ini tidak dilakukan di tingkat daerah maupun di tingkat daerah provinsi maupun di tingkat daerah kabupaten kota. Selanjutnya memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali. Kemudian melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional. Ini juga dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kemudian pemerintah pusat bertugas juga memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan. Hal ini bisa saja terkait dengan aturan-aturan dalam keluar masuk kunjungan wisatawan, terutama tata kelola dari visa mancanegara. Nah, peran selanjutnya adalah pemerintah pusat memberikan informasi dan atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan. Nah, kalau kita tahu kemarin sejak merebaknya virus corona, nah pemerintah pusat langsung menetapkan peraturan-peraturan terkait dengan pembukaan destinasi wisata setelah merebaknya virus COVID-19. Kemudian meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi pariwisata yang dimiliki masyarakat. Nah, di pemberdayaan ini di level provinsi tidak dikembangkan, tetapi di level kabupaten kota terdapat tupoksi memberikan bimbingan masyarakat terkait dengan sadar wisata. Dan kemudian di pemerintah daerah dan kabupaten dan kota juga menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten dan kota. Sedangkan di tingkat daerah, provinsi, dan pusat tidak dilakukan. Dan yang terakhir, mengalokasikan anggaran kepariwisataan semua dilakukan di level pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Selanjutnya untuk keterkaitan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota memiliki tupoksi yang berbeda terkait dengan pengelolaan pariwisata di level masing-masing. Untuk destinasi pariwisata, pemerintah daerah provinsi bertugas melakukan pengelolaan daya tarik wisata provinsi, pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi, pengelolaan destinasi pariwisata provinsi, dan menetapkan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi. Sedangkan untuk daerah kabupaten dan kota dalam lingkup sepurusan destinasi pariwisata, kabupaten dan kota bertugas dalam pengelolaan daya tarik wisata kabupaten kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten dan kota, dan yang terakhir adalah penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten dan kota. Bagian selanjutnya adalah dari pemasaran pariwisata. Pemerintah provinsi bertugas dalam melakukan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri dari daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi. Jadi sebenarnya dalam pengembangan pariwisata itu ada tiga objek penting. Yang pertama adalah daya tarik, kemudian destinasi dan kawasan strategis pariwisata. Kawasan daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata ini dilakukan baik di level nasional, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Sedangkan di bagian pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, di tingkat provinsi menyediakan sarana dan prasarana kota kreatif, sedangkan di tingkat kabupaten dan kota menyediakan prasarana lebih detail lagi ya dari daerah provinsi sebagai ruang ekspresi, promosi, dan interaksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten dan kota. Sedangkan yang keempat adalah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah provinsi bertugas dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan. Sedangkan di kabupaten dan kota pelaksanaan peningkatan kapasitas berupa pelatihan,
pada sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif di tingkat dasar. Nah, penjabaran dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, di mana mengamanahkan setiap daerah untuk menyusun rencana induk pengembangan pariwisata baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Nah, akhirnya keluarlah Permen Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata di level provinsi maupun di level kabupaten dan kota. Nah, kalau kita lihat rencana induk pengembangan pariwisata atau yang dikenal dengan RIPAR, baik di Riparnas, Riparprov, dan Ripar Kabupaten dan Kota. Dari Riparnas yang disusun di tingkat nasional, yaitu berupa rencana pembangunan KPP, kawasan pengembangan pariwisata nasional, dan KSP, kawasan strategis pariwisata nasional. Kemudian di tingkat provinsi ada rencana induk pengembangan pariwisata provinsi yang kemudian dijabarkan dengan rencana pembangunan destinasi pariwisata. Kemudian dijabarkan lagi dengan rencana pembangunan KPP, KSP provinsi, dan kemudian di tingkat kabupaten dan kota, Ripart Kabupaten dan Kota dijabarkan melalui rencana pembangunan destinasi pariwisata kabupaten dan kota, kemudian diturunkan lagi menjadi rencana pembangunan KPP, KSP kabupaten dan kota. Nah, ada dari hierarki rencana pengembangan pariwisata ini, kemudian ada 3 level, yaitu rencana induk. Rencana induk berupa Riparnas, Riparprov, Ripar Kabupaten dan Kota. Kemudian rencana induk khusus, penjabaran dari rencana induk umum, ada rencana pembangunan destinasi pariwisata nasional, rencana pembangunan destinasi pariwisata provinsi, dan kemudian rencana pembangunan pariwisata kabupaten dan kota. Kemudian dari rencana induk kemudian diturunkan menjadi rencana rinci. Rencana rinci ini berupa rencana pembangunan KPP KSP nasional, kemudian rencana pembangunan KPP KSP provinsi, dan rencana pembangunan KPP KSP kabupaten dan kota. Nah, selanjutnya adalah gambaran secara umum dari hierarki rencana pengembangan pariwisata. Pertama, rencana umum dikenal dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan. Ada Riparnas, Riparprov, dan Ripar Kabupaten Kota. Kemudian ada rencana khusus atau rencana spesifik, merupakan rencana yang berada di tengah-tengah, level tengah, yaitu rencana induk pembangunan destinasi pariwisata. Ini juga disusun di level nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan yang berikutnya adalah rencana rinci. Rencana rinci penjabaran dari rencana khusus, yaitu rencana kawasan strategis pariwisata. Juga dilakukan atau juga disusun di level nasional, provinsi, dan kabupaten dan kota. Dari rencana umum, rencana spesifik, dan rencana rinci mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, untuk rencana umum mewujudkan cita-cita pembangunan kepariwisataan, yaitu menetapkan visi dan misi dari pengembangan kepariwisataan. Kemudian rencana khusus itu membangun kesesuaian tema pendukung penguatan daya saing dari penjabaran rencana umum tersebut. Kemudian ada rencana rinci. Rencana rinci berfungsi mewujudkan fungsi strategis kawasan. Karena memang dari rencana rinci ini fokusnya hanya pada kawasan strategis pariwisata. Nah, jika dihubungkan dengan penataan ruang melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kemudian dengan hierarki perencanaan pembangunan kepariwisataan hampir sama ya di level nasional itu kan tadi disusun yang namanya Riparnas. Kemudian di tata ruang di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 itu disusun adalah rencana tata ruang nasional atau RTRWN. Kemudian di tingkat provinsi levelnya adalah destinasi wisata, disusunlah rencana induk pengembangan kepariwisataan provinsi Riparprov, sejajar dengan rencana tata ruang wilayah provinsi.
Selanjutnya di tingkat kabupaten dan kota masih bersifat destinasi, disusun rencana induk pengembangan kepariwisataan kabupaten dan kota sejajar dengan rencana tata ruang kabupaten dan kota. Selanjutnya lebih detail lagi ada kawasan. Kawasan ini disusun rencana induk pengembangan kawasan atau penjabaran dari penjelasan sebelumnya itu rencana rinci. Rencana rinci pengembangan kawasan pariwisata. Kalau di rencana tata ruang diterjemahkan melalui rencana detail tata ruang atau rencana atau peraturan zonasi dari RDTR. Ini selevel dengan rencana rinci pengembangan kawasan. Di bawahnya lebih detail lagi ada daya tarik lebih teknis itu berupa rencana tapak, sedangkan di rencana tata ruang itu lebih merujuk pada desain kawasan atau rencana tata bangunan dan lingkungan. Dari Permen nomor 10 tahun 2016 secara umum ya muatannya seperti ini. Di level yang berwarna kuning masih penjabaran potensi isu dan posisi pembangunan kepariwisataan. Kemudian dari level tersebut kemudian diturunkan, kemudian disusun prinsip pembangunan, visi pembangunan, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan pengembangan pembangunan kepariwisataan. Dari kebijakan pembangunan kepariwisataan ini diterjemahkan menjadi 4 strategi, mulai dari strategi industri pariwisata, strategi destinasi pariwisata, strategi pemasaran pariwisata, dan yang keempat adalah strategi kelembagaan pariwisata. Dan kemudian dari strategi destinasi pariwisata karena bersifat kewilayahan, maka disusunlah rencana perwilayahan pariwisata. Sudah dijelaskan oleh Pak Aziz di materi sebelumnya. Ada perwilayahan pariwisata, baik itu DPK, KSP, dan seterusnya. Dan rencana perwilayahan pariwisata ini kemudian diterjemahkan menjadi program destinasi pariwisata yang kemudian sejajar dengan program industri pariwisata, program pemasaran pariwisata, program kelembagaan pariwisata. Sehingga strategi ini sebenarnya diterjemahkan dalam bentuk program. Jadi strategi levelnya lebih di atas, kemudian program adalah bagaimana mewujudkan strategi tersebut, maka disusunlah program-program terkait dengan industri, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Selanjutnya saya meminta adik-adik coba melihat atau mereview muatan dari permen tersebut, bagaimana perbandingan antara penyusunan Riparprov dan Ripar Kabupaten dan Kota, mulai dari muatan potensi dan permasalahan, posisi kepariwisataan, isu-isu strategis, prinsip kepariwisataan, visi misi, tujuan pembangunan, dan sasaran. Nah, coba isi tabel berikut berdasarkan muatan dari rencana induk pengembangan pariwisata provinsi dan rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan kota. Dan selanjutnya dari strategi pembangunan destinasi pariwisata, identifikasi perbandingan antara Riparprov dengan Ripar Kabupaten dan Kota, mulai dari dasar perumusan, strategi perwilayahan, strategi pengembangan daya tarik, strategi pengembangan fasilitas, dan strategi pengembangan fasilitas umum. Berikutnya, perbedaan muatan antara Riparprov dan Ripar Kabupaten Kota dari strategi pembangunan industri pariwisata, strategi pembangunan pemasaran pariwisata, strategi pembangunan kelembagaan pariwisata. Selanjutnya, rencana pembangunan perwilayahan pariwisata, perbandingan antara Riparprov dan Ripar Kabupaten dan Kota, baik dari dasar penyusunan, rencana struktur perwilayahan, rencana destinasi, rencana kawasan pengembangan pariwisata, dan rencana kawasan strategis pariwisata. Bagian yang terakhir adalah mengidentifikasi perbedaan muatan dari program pembangunan kepariwisataan, baik itu program pembangunan destinasi, program pembangunan industri, program pembangunan pemasaran, dan program pembangunan kelembagaan pariwisata.
Cara untuk mengisi hasil review tersebut, silakan mengisi di Word yang sudah terlampir di Lentera, diisi sesuai dengan tugas individu. Jadi masing-masing mahasiswa membuat review dari permen tersebut sesuai dengan tabel yang telah disediakan. Baik, cukup sekian dari materi dari saya. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.